bosannya ini. Saya seperti membelah angin menantang pagi, menggilas takdir. Aduh, sarung coklat, kemeja abu-abu, cocok tidak ya denganku? Atau aku pakai yang ini saja. Aku coba. Dasar kayak tidak ingat sudah pikun. Kerjaannya tiada lain selain bersolek dan bersolek. Dikiranya masih ada gadis-gadis yang mau memandang. Bagus, aku cocok memakai ini. Bu. Ya, Lihat bagaimana penampilanku. Dan bagaimana kalau aku pakai kopiah seperti ini? astaga, tuan rumah mau pesiar kemana menjelang malam begini? Tidak kemana-mana, cuman mau duduk-duduk saja sambil baca koran. Hanya membaca berita, kenapa mesti pakai kopiah segala? Agar komplit, Bu. Iya, itu kan dulu 30 tahun lalu saat kau masih jadi juru tulis. Tapi sekarang kopiah hanya sebagai penghangat belaka. Mengapa tidak duduk di sini? Sebentar. Ada berita rahasia? Rahasia. Habis hanya membaca koran, kenapa menyendiri? Malu. Malu? Kau aneh. Malu pada siapa? Dilihatin banyak orang. Tuh, lagi pula sudah tua. Kenapa pacaran terus? Gila, malah demonstrasi. Sekali waktu memang perlu. Ya, tapi kan bukan untuk saat ini. Kukira justru Tuh lah, apa-apaan ini? agar orang tetap tahu aku milikmu. Siapa mengira kita sudah cerai? Wanita, bagaimanapun sudah tua, aku kan tetap wanita. Dunia wanita yang hidup dalam angan-angan, takut kehilangan, tapi menuntut kenyataan-kenyataan. Bagus. Apa maksudmu?
Tindakan terpuji itu namanya. Hei, apa sih maksudmu, Pak? Mengaku dosa di depan orang banyak. Ada apa kamu? Ada apa? Digigit nyamuk? Kau berolok-olok aku di hadapan orang banyak begini. Siapa aku ini? Istrimu bukan? Kalau aku dapat malu, kau pun dapat malu juga, toh? Bu, bukan maksudku memperolok-olok kamu. Aku justru memuji tindakanmu yang berani. Berani? Aku pemberani. Ya, kau pantas disejajarkan dengan ibu kita Kartini. Ibu Puan Maharani? Aduh, bukan Puan Maharani, ibu kita Kartini. Apa aku salah mendengar? Yang balihonya... Ingat, ini di depan orang banyak. Jangan main sembrono dengan sebutan yang multi-interpretable. Laga profesormu kumat lagi, Pak. Ya, aku dulu memang punya cita-cita jadi profesor. Dan Kandes? Belum. Malah sudah berhasil. Cuma tunggu pengakuan saja. Siapa yang akan mengakui keprofesoranmu? Kau tidak mengajar di perguruan tinggi manapun di dunia ini. Kamu lihat, banyak mahasiswa yang datang kemari, bukan? Tidak hanya itu. Malahan para guru besar pada datang kemari. Mereka mengajak diskusi aku segala macam soal. Mulai dari soal tata pemerintahan, sampai bagaimana cara mengatasi kesepian. Tapi, itu kan hanya omong-omong. Kenapa mesti dikatakan diskusi? Siapa bilang orang memberi kuliah di depan kelas tidak pakai omong, ha? Aku tidak ingin kau jadi profesor, Pak. Aku ingin kau jadi diplomat. Aku kurang senang jadi diplomat. Tapi kamu lebih terkemuka, lebih terkenal, lebih ternama. Diplomat terlalu banyak menipu hati nuraninya sendiri. Hei, ada apa kamu? Kamu tidak senang aku jadi profesor? Kamu kepengen aku jadi diplomat? Baik, aku akan jadi diplomat demi keselamatan perkawinan kita. Aku akan jadi diplomat sekarang juga. Tapi di mana posku? Negara-negara Barat, Timur, Asia, atau PBB? Ya, PBB saja. Tapi kalau di PBB, Itu lebih terhormat kalau di PBB. Siapa tahu kau akan dipilih jadi ketua sidang. Lantas jadi sekretaris jenderal. Kurang besar kedudukan itu. Jadi diplomat surgawi saja. Tapi itu lebih sukar. Sebab Tuhan susah diajak berdebat. Tuhan hanya diam saja. Dan orang
baru mengerti apa mau Tuhan setelah semua terlaksana. Sedangkan untuk rencana-rencana selanjutnya masih gelap, bukan? Bagaimana kau akan mengajukan argumentasi-argumentasimu kalau mau mengajak Tuhan berdiskusi? Nah, paling terhormat, jadilah diplomat mewakili Republik kita tercinta di PBB. Aku tidak mengerti cita-citamu, Pak. Begini, aku ingin jadi diplomat yang diberi pos di kolong jembatan saja. Gila, itu pekerjaan gila. Banyak diplomat yang dikirim ke pos-pos manapun di dunia ini. Tapi pemerintah belum punya wakil untuk bicara dengan mereka yang ada di kolong jembatan, bukan? Ini tidak adil. Maka aku menyatakan diri. Aku menyediakan diriku untuk mewakili pemerintahan ini sebagai diplomat kolong jembatan. Tapi itu pekerjaan terhina. Selama kedudukan adalah diplomat, ditempatkan dimanapun, terhinanya sama saja mulianya. Aku tidak ingin kau ditempatkan di pos terhina itu, Pak. Justru kamu belum tahu, paling mulia di antara pos-pos dimanapun juga. Kau beritahu atas. Seorang diplomat pada hakikatnya adalah seorang yang pandai ngomong, pandai meyakinkan orang, pandai membujuk. Orang-orang di kolong jembatan itu perlu dibujuk agar hidup baik-baik, berusaha mencari pekerjaan yang layak, dan timbul kepercayaan diri sendiri. Tidak cuma dihalau, diusir. Kalau mau ada orang gede lewat saja. Jadi untuk mengatasi tindakan-tindakan kasar ini, perlu ada wakil yang bisa membujuk. Oh, tapi bagaimana nanti kalau teman-teman arisanku bertanya? Apa jawabku? Coba bayangkan. Istriku, aku mengerti bagaimana kau akan turun gengsi nanti. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kalau kamu datang ke arisan yang 200-an dan kamu ditanya orang-orang apa pekerjaanku, jawab saja diplomat. Titik. Kolong jembatannya tidak usah disebut. Tapi kalau kamu datang ke arisan yang 5 ribuan, saya kira tidak ada salahnya kamu ngomong diplomat kolong jembatan. Kalau teman-teman arisan 200 ribuan bertanya, gimana posnya? Begini. Diplomat bagian sosial. Hebat toh? Masa ada diplomat sosial? Kamu ini bagaimana? Diplomat itu serba mungkin, asal kamu pintar main lidah. Beres. Coba, kan kamu tahu, ada diplomat Tumpong, ada diplomat SPP. Diplomat macam-macam saja ada. Susah. Aku tidak ingin kau jadi diplomat, Pak. Tapi aku sudah terlanjur cinta dengan kerjaan itu. Susah. Siapa? Kita semua. Mengapa? Karena kita hidup. Mengapa begitu? Orang hidup punya beban sendiri. Lalu, bagaimana?
Aku mau pindah pekerjaan saja. Mau ganti pekerjaan apa lagi? Teknokrat. Teknokrat. Teknokrat di bidang apa? Bidang persampahan. Apa? Bidang sampah-sampah. Ini perlu sekali. Salah satu sebab adanya banjir di kota ini karena orang-orang kurang tahu artinya selokan-selokan itu. Coba kamu lihat di jalan-jalan yang sering tergenang air itu. Coba selokan itu kita keduk. Sampahnya luar biasa banyak. Kamu tidak senang? Mengapa kita bicara yang bukan-bukan? Karena kita tak lagi sanggup melihat kenyataan-kenyataan. Mengapa? Kenyataan yang kita lihat adalah tipuan belaka adanya. Tipuan belaka? Apa maksudmu? Hidup kita diwarnai dengan cara berpikir yang sadis. Makin pusing mendengar bicaramu, Pak. Kita berpikir karena kita mengerti. Tapi karena berpikir perlu sistem. Sistem membelenggu kita. Kita jadi tolol. Kita sudah jadi robot semua. Berjalan dengan satu disiplin mati. Dengan teori yang tidak kita pahami sendiri. Keutuhan manusia sudah dikerdilkan. Hubungan seks tinggal bernilai nafsu. Kesenian diukur filsafat seketika. Atau kesenian sudah dikonsepkan. Juga hidup kita didoktrinkan. Ini tidak bisa. Akibatnya kita tenggelam pada ukuran-ukuran ini. Pak, Pak, sudah. Sudah, Pak. Kehidupan manusia harus dikembalikan keutuhannya. Manusia harus menghayati hidupnya. Bukan menghayati disiplin mati itu. Doktrin-doktrin itu. Pak, sudah. Sudahlah. Minum dulu. Kreativitas harus dibangkitkan. Bukan dengan konsep-konsep, tetapi dengan merangsangnya. Dengan mengguncangkan jiwanya agar tumbuh keberaniannya menjadi diri sendiri. Tidak menjadi manusia bebek yang cuma meniru dan meniru. Pak, sudah. Nanti penyakit napasmu kumat lagi. Kalau kau terlalu bersemangat begitu. Aku tidak terlalu yakin selama aku terbelenggu oleh doktrin. Aku hanya mengerti apa aku hidup atau tidak kalau aku menghayati hidupku sendiri. Bagaimana seharusnya, sayangku? Renungkan dirimu sendiri. Sudah larut tengah malam. Dan ambang pagi akan segera datang. Kita akan segera kembali. Dan tambah tua. Kapan kita mati? Entah. Tapi kita harus siap-siap. Sungguh ngeri.
Memang, tapi itulah kenyataannya. Aku takut. Aku juga. Dua 12 kali. Ini aneh. Apa aku salah mendengar? Memang begitu. Kau tidak salah dengar. Tapi ini di luar kebiasaan. Tadi sudah bunyi 12 kali. Mestinya bunyi lagi 1 kali. Begitulah hidup. Mudah-mudahan kamu mengerti. Kebiasaan-kebiasaan, ukuran-ukuran, konsep-konsep tidak terlalu cocok. Bagaimana cara kita mengerti? Itulah soalnya. Berhembus ke utara dan malam, pergelasan dan ambang pagi segera datang. Hidup sudah pemikiran penuh kesedihan dan usia tiada bosannya menangis. Sayap seperpati membelah angin menantang pagi.